She's on her way home. Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul The Harvest 2013. Menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang lumpuh dan kesepian, di mana selama hidupnya ia terkurung di rumahnya sendiri oleh ibunya demi penyembuhan berjalannya tidak terganggu. Namun suatu hari tiba-tiba ada anak perempuan yang datang, dan seiring berjalannya waktu semua kebenaran mulai terungkap. Apakah itu? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pertandingan baseball tingkat junior, di mana para orang tua murid bersorak menyemangati anak-anaknya. Akan tetapi secara tidak sengaja, pukulan keras dari tim merah mengenai dada salah satu dari tim biru yaitu Bobby. Lantas sang ibu yang panik membawanya ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Setelah operasi selesai, dokter Catherine yang menangani Bobby akhirnya keluar, memberitahu bahwa kondisi Bobby saat ini sudah membaik. Sang ibu yang mendengarnya pun merasa lega. Kemudian scene berpindah ke seorang anak yang mengalami lumpuh sejak kecil dan sakit-sakitan bernama Andy. Karena orang tuanya sedang pergi, Andy yang sendirian di rumah berusaha berpindah dari kursi roda ke kasur. Akan tetapi setelah beberapa saat, ibu Andy yaitu Catherine pulang bekerja. Catherine menanyakan kenapa Andy tidak mengangkat teleponnya. Andy menjelaskan kalau ia baru saja terjatuh berikut dengan ponselnya, dan hal itu membuat dia lelah sekaligus sesak napas, jadinya tidak bisa meraih telepon. Mendengar itu, Catherine pun langsung memberikan Andy alat bantu pernapasan untuk membuatnya lebih baik. Di lain tempat, suami Catherine bernama Richard berada di kota menemui teman ceweknya yaitu Sandra, seorang apoteker, untuk mengambil obat yang memang selalu ia pesan setiap minggu. Setelah obat didapat, Richard pun OTW pulang. Singkat waktu, malam pun tiba. Richard yang baru saja sampai di rumah langsung bergabung makan malam dengan keluarga kecilnya. Di tengah asiknya makan, tiba-tiba Andy kebelet pipis. Andy yang tak ingin ditemani, ia pun ke toilet sendirian. Fisik Andy yang masih sangat lemah itu membuatnya kepeleset hingga kepalanya terbentur wastafel. Karena kejadian itu, kepala Andy mengalami sedikit robek. Kemudian Catherine menjahit luka Andy dan menyuruhnya istirahat. Di keesokan harinya, terlihat kakek dan nenek membawa cucu perempuan satu-satunya yaitu Marian untuk tinggal bersama mereka. Karena orang tua Marian sudah meninggal, terlebih mereka satu-satunya keluarga yang Marian punya. Tinggal di daerah terpencil membuat Marian butuh adaptasi, karena pastinya berbeda dengan di kota. Kemudian Marian yang masih bersedih menghibur diri dengan bermain di hutan belakang rumah. Dan ketika Marian memasuki hutan lebih dalam, tanpa sengaja ia menemukan sebuah rumah. Ternyata itu rumah Andy. Saat Marian memeriksa keadaan di dalam dari balik jendela, Marian yang ketahuan langsung kabur. Di hari berikutnya, sebelum Catherine berangkat kerja, ia menasihati Andy untuk tidak melakukan apapun sendiri. Ia tak ingin kejadian semalam terulang. I have to go out. Like Dad. Tak berselang lama, Marian kembali datang. Kali ini mereka saling sapa dan mulai akrab. Marian tidak mempermasalahkan kondisi Andy. Justru ia senang akhirnya bisa memiliki teman pertama selama ia pindah. Begitupun sebaliknya dengan Andy. Sepanjang hidup Andy tinggal di sini, ia baru memiliki teman pertama. Kemudian Andy mengajak Marian bermain game baseball kesukaannya. Lalu tiba-tiba Catherine yang baru saja pulang bekerja merasa heran ada Marian di kamar Andy. Tidak senang ada tamu di rumahnya, Marian disuruh pulang. Setelah Marian pergi, Catherine memberitahu Richard soal Marian. Ia ingin Richard lebih ketat menjaga Andy dan suruh pulang saja Marian jika dia datang lagi. Singkat waktu, di keesokan harinya, Marian yang tahu ibu Andy galak, ia tidak peduli. Lantas sepulang sekolah ia kembali menemui Andy. Karena kemarin Marian masuk lewat jendela, Andy jadi dimarahin ibunya. Ia menyuruh Marian lewat pintu depan saja. Tapi untung saja Richard yang bukain pintu. Dia baik dan tidak menuruti perkataan Catherine.
ia membolehkan Marian bermain dengan Andy. Karena bosan main di kamar, Marian kemudian mengajak Andy bermain di luar. Getting weaker. What's with the garden? Andy sebenarnya mau banget, apalagi dia ingin sekali bermain baseball sungguhan, bukan hanya di game saja. Tapi apa boleh buat, sedari kecil ibunya melarang Andy keluar rumah, sekalipun itu di halaman. Bahkan untuk sekolah pun Andy homeschooling. Ya mau gimana lagi, akhirnya mereka bermain game saja. Besoknya seperti biasa, habis pulang sekolah, Marian akan menemui Andy lagi. Tapi sebelum pergi, Marian mengambil pakaian milik mendiang ayahnya untuk ia gunakan membuat orang-orangan sawah. Namun sialnya, Catherine ada di rumah dan Marian disuruh pulang. Bukannya pulang, Marian malah nekat menemui Andy. Karena sebelumnya ia sudah janji ingin menjaga ladang jagung milik Andy dari gangguan burung. Terlihat Andy begitu senang semenjak ada Marian, tapi tiba-tiba Catherine menarik Andy ke dalam dan kembali menyuruh Marian pulang. Sementara Andy hanya bisa menangis di kamar tanpa bisa melakukan apapun. Saat pagi menjelang, seketika Catherine emosi melihat orang-orangan sawah. Rupanya kemarin Marian tidak benar-benar pulang. Karena kejadian itu, kesabaran Catherine sudah habis. Lantas ia pergi ke rumah Marian. Di sana Catherine menemui kakek dan nenek Marian, memberitahu kalau saat ini kondisi Andy sedang sekarat. Ia butuh istirahat total. Paham dengan perkataan Catherine, si kakek akan melarang Marian menemui Andy lagi. Malam harinya sang nenek memberitahu Marian tentang pembicaraan tadi pagi dengan Catherine. Tetapi Marian tidak peduli dengan larangan itu. Dia tetap akan menemui Andy karena Andy satu-satunya teman yang Marian punya. Singkat cerita, Catherine membahas soal gagal jantung ke Richard. Tapi Richard malah menyalahkan Catherine yang terlalu banyak kasih obat yang selalu pesan ke Sandra. Padahal itu dosisnya tinggi. Entah siapa yang mereka bahas. Di lain sisi, bis sekolah Marian selalu melewati rumah Andy. Berhubung ibu Andy sedang pergi, Marian menggunakan kesempatan itu untuk mengajak Andy bermain baseball. I'm not allowed to go outside unsupervised. My mom said that you wouldn't be. Di tengah asiknya bermain, tiba-tiba Andy ditelepon ibunya memberitahu kalau ia sedang dalam perjalanan pulang. Mendengar itu mereka panik dan Marian bergerak cepat membawa Andy kembali ke kamarnya. Namun saat Marian ingin keluar, melihat Catherine datang, Marian segera bersembunyi di sebuah ruangan yang gelap. Lalu ia mencari jalan keluar lainnya. Tapi bukan jalan keluar yang ia temukan, melainkan seorang anak laki-laki terbaring koma lengkap dengan peralatan medis. Saat Marian menyentuhnya, kecerobohan Marian membuat infusan si anak terlepas. Marian panik dan berlari bersembunyi. Tak berselang lama, Catherine datang. Mengira si anak sempat bangun, ia pun tidak curiga dan memasang kembali infusannya. Setelah keadaan sudah aman, Marian keluar dari persembunyian, di mana secara tidak sengaja dia melihat hasil X-ray Andy dan si anak yang bernama Jason Kemanik. Lalu ia pun meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Andy tengah diinterogasi Catherine mengenai ponsel Andy yang biasanya dipegang. Ini malah dalam keadaan dicas, karena bagaimana mungkin Andy bisa melakukannya. Andy gugup dan mengarang kalau ia baru saja berdiri pertama kali. Mengetahui Andy sedang berbohong, lantas Catherine menyuruhnya untuk membuktikan. Karena Andy tidak bisa membuktikan, Catherine amuk-amukan. Tapi beruntung keributan itu dihentikan oleh Richard yang baru datang. Richard menasihati Catherine untuk jangan terlalu kasar sama Andy. Tetapi Catherine tidak mendengarkan dan malah menyalahkan Richard yang tidak mampu mengawasi Andy. Bisanya cuma rebahan saja dan main pow. Mendengar perkataan sang istri, Richard jelas marah. Selama ini ia sudah berkorban dengan menuruti kemauan sang istri keluar dari kerjaan untuk bisa merawat Andy. Hingga setelah perdebatan panjang, akhirnya Richard pun pergi. Setelah Marian melihat hasil X-ray, ia mencoba mencari tahu tentang Jason di internet. Dan betapa kagetnya Marian mengetahui kalau Jason adalah anak yang diculik dari rumah sakit saat bayi. Malam harinya, Catherine dan Richard tengah melakukan operasi ginjal pada Jason. Tanpa sepengetahuan Andy,
Ginjalnya didonorkan ke Jason. Entah kenapa mereka bisa setega itu ke anak sendiri. Setelah operasi selesai, Richard duduk santuy. Namun tanpa ia sadari, Marian sedang mengintipnya. Ia terkejut menemukan bahwa transplantasi hati akan dilakukan. Lalu ia pun pergi. Di keesokan harinya, Richard menemui Andy untuk mengecek kondisinya. Ia membohongi Andy kalau semalam dia habis menjalani operasi darurat untuk mengangkat usus buntunya. Kemudian tak lama Marian datang. Melihat kondisi Andy, Marian perlahan memberitahu Andy semuanya dari awal, termasuk Jason yang koma di basement rumah Andy. Awalnya Andy tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Marian. Namun setelah Marian pergi, Andy akhirnya memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Secara mengejutkan, ternyata omongan Marian benar. Andy tidak mengerti kenapa orang tuanya merahasiakan semua ini darinya. Ketika Andy berusaha membangunkan Jason, Andy meminta ayahnya untuk menjelaskan semua ini. Richard akan memberitahu Andy, tapi sekarang ia harus kembali ke kamar sebelum Catherine datang. Tetapi Andy tidak mau hingga tanpa sengaja Andy menarik kabel yang tertempel pada tubuh Jason, di mana mesin itu terhubung ke ponsel Catherine sehingga Catherine bisa tahu jika alatnya terlepas. Dan benar saja, Catherine pun datang. Saat Andy menanyakan kepada Catherine siapa anak laki-laki itu, Catherine menjawab bahwa itu adalah anakku. Singkat waktu, di keesokan paginya, Marian kembali menemui Andy. Melihat kondisi Andy semakin parah, Marian khawatir dan diam-diam masuk ke dalam rumah. Andy memberitahu fakta yang sebenarnya kalau ternyata ia bukanlah Andy, melainkan Jason, dan anak laki-laki di basement itu adalah Andy, anak kandung Catherine dan Richard. Terungkap Catherine dan Richard telah menculik Jason dari rumah sakit untuk memanen organ tubuhnya guna menyelamatkan Andy yang menderita kelainan jantung dari bayi. Sebenarnya Jason sehat dan kakinya juga normal, tapi Catherine dengan teganya sengaja membuat Jason lumpuh hanya mencegah Jason pergi. Setelah Marian mengetahui kebenaran itu, kemudian ia mencoba membantu Jason melarikan diri. Akan tetapi, Richard yang sudah sadar bahwa semua ini salah, ia meminta maaf dan menyesali tindakannya selama ini. Untuk menebus kesalahannya, Richard menyuntikkan Jason obat epinephrine supaya Jason bisa berjalan lagi dan membantu mereka kabur. Di mana tindakan Richard pun diketahui Catherine. Richard meminta Catherine untuk menerima kenyataan bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk Andy hidup. Akan tetapi Catherine yang kalut malah menyuntikkan Richard dengan obat penenang dan mengejar kedua anak itu. Richard yang linglung menuju basement. Ia menumpahkan banyak alkohol ke seluruh ruangan. Tak ingin Catherine terus menyakiti Jason, ia berniat akan mengakhiri semua ini dengan membakar ruangan tersebut. Tapi sebelum itu, Richard mencabut ventilator Andy dan memeluk erat Andy. Sementara itu, Catherine yang asik ngomel-ngomel ke Marian, tiba-tiba panik mengetahui kalau ventilator Andy dicabut. Lantas ia berlari kembali ke rumah. Sesampainya di sana, Catherine kaget mendapati basement terbakar. Catherine mati-matian berupaya mengeluarkan Andy yang sudah tewas, tapi tiba-tiba atap yang roboh menimpa mereka sehingga menewaskan Catherine dan Richard. Beberapa hari kemudian, Andy kini memiliki kehidupan normal seperti Marian. Ia bisa berjalan dan bermain baseball seperti impiannya selama ini. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Harvest. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.